Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatadawa al-maridu. Disunnahkan bagi orang yang sedang sakit berobat ya, disunahkan berobat nih. Jangan diam saja. Jangan di ini ya, jangan dibiarkan saja. Jangan begitu. Kalau sedang sakit, ayo berobat. Apalagi sekarang kan ada ini ya, ada BPJS gitu kan ya. Jadi kita disunahkan berobat. Adapun misalkan sembuh atau tidaknya, itu kan serahkan kepada Allah. Karena obat itu tidak menyembuhkan, hanya saja disunnahkan kita berobat, ikhtiar gitu ya. Di qamaril Bukhari, karena hadis Bukhari, ma anzalallahu da'an illa wa anzalalahu shifaan. Allah tidak menurunkan suatu penyakit tanpa menurunkan obatnya. Jadi ada penyakit pasti ada obatnya. Oleh karena itu, ya kita disunahkan berobat ketika sedang sakit. Ya. Wa khabarin, dan juga hadis, annal a'raba qalu ya Rasulullah, sesungguhnya orang A'rab ya, orang Badui. Karena ada satu hadis lagi ya yang menguatkan bahwasanya sunnah berobat. Ada satu hadis orang Badui ya berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, ana tadawa, apakah harus berobat? Gitu kan. Dia kan sedang sakit nih, orang Badui itu. Orang Badui itu kan sedang sakit gitu ya. Jadi berkata kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, apakah saya harus berobat? Gitu. Faqala tadawu, kata Kanjeng Nabi, tadawu, berobatlah. Katanya Nabi begitu kan, berobat, harus disuruh berobat ketika sedang sakit. Fa innallaha lam yada'da'an illa wada'alahu dawa'an. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menciptakan suatu penyakit terkecuali menciptakan obatnya. Itu ya. Jadi ini menguatkan hukum bahwasanya berobat itu hukumnya sunnah, gitu ya. Illal haram, terkecuali penyakit usia tua ya, pikun, itu sudah tidak ada obatnya itu ya. Ini sudah hadis nih, hadis sahih nih ya. Jadi semua penyakit pasti ada obatnya terkecuali pikun. Kalau pikun tidak ada itu ya. Rawahu Turmudi wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan dari Imam Turmudi dan selainnya, dan lainnya Imam Turmudi. Wasohahu, dan mereka ya, artinya Imam Turmudi dan selain Imam Turmudi membenarkan hadis ini. Hadis fa innallaha lam yadha dan illa wada'alahu dawa'an. Ini sudah dibenarkan oleh Imam Turmudi dan selainnya. Dan bahkan bahkan disohehkan hadisnya. Qala fil Majmu', kata Imam Nawawi ya, fil Majmu', di dalam kitab Majmu', fa in taraka tadawa tawakkulan fa huwa fadilatun. Maka apabila meninggalkan berobat ya, apabila seseorang meninggalkan berobat, artinya tidak berobat ketika sakit, tawakulan karena sebab tawakal karena sebab tawakal kepada Allah, fahuwa fadilatun, maka itu adalah suatu keutamaan. Artinya begini, tawakal di sini jangan diartikan secara gamblang, secara umum ya, karena tawakalnya orang kita kan orang biasa ya, orang awam. Tawakalnya kita kan tidak ada efeknya gitu kan. Kalau tawakalnya orang-orang tertentu, meskipun sedang sakit, justru malahan sakitnya tidak terasa gitu ya. Karena apa? Karena yang terasa itu tawakalnya itu kepada Allah. Kalau kita kan, orang kita kan, kalau misalkan tidak berobat justru malahan sakit tambah parah gitu kan. Maka orang kita memang disunahkan berobat gitu ya. Kalau ini tawakal di sini maksudnya bagi orang-orang tertentu ya gitu ya. Kalau kita mah tetaplah disunahkan berobat. Jangan diam saja, jangan dibiarkan saja kalau sedang sakit. Kalau orang kita nih ya. Jadi jangan tawakal, artinya tawakal di sini bagi orang khusus ya. Kalau orang-orang kita mah tidak seperti itu. Misalkan gini, kita tidak berobat karena kita tawakal, justru tawakalnya ini tidak ada efeknya. Artinya tawakalnya ini kita bahkan malahan menyiksa diri sendiri, gitu, menyiksa badan. Justru malah tidak boleh kan kalau menyiksa badan, gitu ya, karena sebab meninggalkan berobat. Gitu.
Jadi kalau misalkan sakit, bagi orang-orang kita nih sakit, ayolah berobat karena hukumnya sunnah berobatnya itu. Apalagi zaman sekarang udah ada BPJS gitu ya. Jadi artinya ini ya tidak begitu berat gitu kan ya biayanya kalau ada BPJS. Allahu a'lam bishawab.